أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Dawaul Qulub. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua dan Allah memberikan bimbingan dan arahan kepada kita sehingga dapat menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi umat, bagaimana menjadi manusia-manusia yang sempurna, manusia atau insanun kamil, manusia paripurna yang insya Allah senantiasa dekat dengan Allah dan dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga beliau dan juga para sahabatnya serta orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali mengkaji kitab ini, mari sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan juga para sahabat beliau serta orang-orang soleh lainnya, dan juga khasnya pada muallif kitab ini Syekh Muhammad bin Ahmad Khatib Langgin, dan juga kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan, kemudahan untuk memahami apa-apa yang insyaallah kita akan kaji pada malam hari ini, serta keluarga, saudara dan teman-teman kita yang sakit, yang kurang sehat pada malam hari ini, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya mari sama-sama kita tajdid, memperbaharui niat kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan memperbaharui niat kita lillahi ta'ala untuk mengikut ta'lim ini, Allah masukkan kita dalam kelompok orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Serta bagi yang belum berniat untuk i'tikaf di dalam masjid ini, mari sama-sama kita berniat sehingga apa-apa yang akan kita perolehi dan Allah menjadikan semua selama kita di dalam masjid ini sebagai hamba yang mu'takif, yang insyaallah Allah dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita buka muka surat 90 ya. Al-Babus Salis, bab yang ketiga. Tadi memang ada beberapa pasal yang ditinggalkan karena sudah pernah kita bahas terkait dengan riya, terkait dengan ujub. Jadi sekarang ini kita masuk ke atau pada bab yang ketiga dari kitab ini, atau bagian akhir dari kitab ini, yakni fi ta'atil qalbi. Bagaimana kita termasuk orang-orang yang dapat mengarahkan hati kita untuk sentiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bab menyatakan segala taat
yang di dalam hati, maka yaitu terlebih banyak pahalanya. Taat anggota dan terlebih sangat mengetahuinya kepada salik, membanyakkan hatinya daripada segala perangai yang jahat-jahat. Karena hati itu seperti raja segala anggota. Maka manakala taat raja itu, niscaya tak dapat tiada taat segala rakyat. Sebab itulah orang yang baik hatinya atau jahatnya, tak dapat tiada ia zahir pada segala anggotanya. Karena inilah bersungguh-sungguh orang sufi membaikkan akan dia. Maka barang siapa tiada lagi baik hatinya, niscaya mustahil terhilangnya kepada pihak hakikat dan ma'rifat, karena tiada syaratnya, maka yaitu tiada hasil masyrutnya. Murad dengan baik hati itu berperangai dengan segala perangai yang kepujian pada hukum syariat dan menghilangkan segala yang kecelaan yang tersebut itu. Bermula perangai yang kepujian itu amat banyak, tetapi berhimpun ia kepada 10 perkara. Pertama, taubat. Kedua, khauf. Ketiga, zuhud. Keempat, sabar. Kelima, syukur. Keenam, ikhlas. Ketujuh, tawakal. Ke-8, mahabbah. Ke-9, ridha. Dan ke-10, dzikrul maut. Bersungguh-sungguh olehmu hai murid yang berkehendak akan Allah Ta'ala dan akan nikmat yang sempurna yang kekal selama-lama, dengan bahwa engkau bersifat dengan sifat segala yang amat baik itu, niscaya segeralah engkau dapat akan segala maksud yang amat besar martabatnya. Ini baru pengantar dari bab 3. Di dalam bab pengantar ini dikatakan bahwa taat manusia itu dapat dilihat dari 2 sisi, 2 hal. Yang pertama yang kita ketahui dengan taat anggota badan kita ini. Yang kedua dikenal dengan taat hati. Kebanyakan kita kalau menjalankan atau melakukan sembahyang itu yang taat apa? Anggota kita terlihat mulai dari takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, terlihat sangat taat. Taat maknanya mengikut apa yang dikatakan oleh imam, kita ikut pula melakukannya. Taat zahir atau taat yang dinamakan taat anggota. Maka karena itulah Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arusnya beliau mengatakan, yang dinamakan orang yang mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat dari 2 ketaatan, dari 2 perkara taat. Yang pertama sekali, kita dapat melihat dari taatnya anggota tubuh badan kita. Yang kedua, dapat dilihat dari taatnya batin yang diwakilkan kepada hati. Orang yang dikategorikan sebagai orang yang mengikut baginda Rasulullah secara
sesuai dengan yang dia syariatkan, kedua-dua taat ini mestilah berada dalam satu diri manusia. Kalau kita hanya mengikut baginda Rasulullah SAW dengan taat anggota atau zahir, belumlah dinamakan kita ittiba'un nabi secara sempurna. Mengikut Nabi dengan dua ketaatan tadi, zahiran wa batinan, anggota dan juga qalb. Dikatakan bahwa taat secara batin yang diwakilkan kepada hati ini karena hati itu bagaikan raja. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi atau sahabat baginda Rasulullah SAW yang menjadi arsitek dari pembangunan Khandaq, sebelum dia masuk Islam, dia adalah seorang hamba sahaya. Ketika beliau berada sebagai hamba sahaya, oleh tuannya diperintahkan untuk mengambil 2 buah daging yang kedua-duanya ini memiliki makna dalam kehidupan manusia, sebagai i'tibar, sebagai contoh dari bagaimana manusia itu akan hidup. Tuannya mengatakan, ya Salman, khudh min hadzal ghanam lahmun tayyibun wa'ti ilayya. Ambillah dari kambing ini daging yang paling baik dan bawa ke saya, atau bawakan kepadaku. Akhirnya Salman Al-Farisi kemudian memotong kambingnya, dia ambil hatinya. Karena yang diminta tuannya tadi adalah daging yang paling baik, atyab. Dia berikanlah ke tuannya daging yang terbaik menurut Salman Al-Farisi. Keduanya kemudian tuannya mengatakan, wal ana khudh minhu aswa'al lahm. Sekarang tolong ambilkan dari ghanam, dari kambing ini, daging yang paling jelek, paling jahat, paling rosak. Wa dhabaha ghanaman akhar. Kemudian dia memotong kambing yang berbeza dengan yang tadi, dia ambil pula hatinya. Coba, kedua-dua perintah dengan 2 bentuk perintah yang berbeza, daging yang dihadirkan itu satu, yaitu hati. Fasa'ala sayyidahu anil lahmit tayyib. Kemudian tuannya bertanya kepada Salman, ya Salman, lima ta'khudh min hadzal ghanam al-qalb fa ana qultu ilaika ta'khudh ilayya lahman tayyiban. Mengapa engkau ambil dari kambing yang engkau sembelih ini hatinya, padahal aku minta kepadamu daging terbaik? Apa jawab Salman? Ya sayyidi, wahai tuanku, i'lam, ketahuilah, sebaik-baik daging yang ada di dalam kambing dan seluruh makhluk Allah ini adalah qalb, hati. Karena kalau hati ini sudah baik, maka seluruh apa yang ada di dalam diri kita itu akan menjadi baik. Jadi saya mengambilkan kepada Tuhan hatinya. Walimada ta'khudh aswa'al lahm qalb. Mengapa juga kamu mengambil, wahai Salman? Aku minta kepadamu, berikan kepadaku daging yang paling jahat, paling jelek, paling rosak. Kenapa engkau hadirkan pula daging itu hati? Salman pula menjawab, ya sayyidi, i'lam, ketahuilah bahwa semua perkara kita
itu tertumpulah kepada hati. Jika hati kita ini baik, maka kita akan menjadi baik. Jika hati kita ini jelek, jahat, rosak, maka kita pula akan jadi jelek, jahat, dan rosak. Maka itulah aku memberikan kepada Tuhan yang kedua adalah hati pula. Jadi hati ini dapat membuat kita jadi baik, dapat pula membuat kita menjadi rosak. Bayangkan, 2 soalan 1 jawabannya, dan itu hakikat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan hal yang sama. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam diri kita itu ada 1 gumpal daging. Fa idza saluhat, apabila daging itu baik, fasairul jasadi sah. Maka seluruh apa yang ada di anggota tubuh kita ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila hati itu rosak, maka seluruh aktiviti yang kita lakukan akan jadi rosak. Ala wahyal qalb, itulah hati. Nah, maka dalam kitab kita ini pasal 3, fokus yang akan dijawab, yang akan dibahas adalah ketaatan hati. Kalau anggota tubuh kita sudah taat, maka hati kita ini benar tidak? Di akhirat kelak nanti diceritakan juga di sebuah riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di akhirat banyak sekali orang yang sudah merasa di dunia melakukan kebaikan. Dia bersedekah kepada orang lain, dia sharing sebagian hartanya, dia bagi ilmunya, dia senyum di depan saudaranya, dia membagi makanan dan minuman, semua dilakukan yang baik-baik. Bahkan sembahyang tidak pernah tertinggal, mengaji pula terus berjalan. Tapi begitu menghampiri hisab, timbangan, yaumul mizan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah terkejutnya orang yang tadinya menyangka dirinya baik, sudah melakukan aktiviti yang baik, ternyata laisa fihi amalun saleh. Ternyata dia perolehi tidak ada amal soleh yang didapatkan. Semua amalnya habis. Rupanya apa? Hatinya tidak dipelihara min hasadin, dari sikap hasad. Jadi hatinya tidak dipelihara min riyain, dari sifat menunjuk-nunjuk. Hatinya tidak dipelihara min ujubin, dari merasa diri paling baik. Karena itulah baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa hati ini seperti raja. Kalau raja itu berbuat taat, mestilah semua rakyatnya ikut taat. Alhamdulillah, coba kita lihat sekarang Sultan kita mensyariatkan hukum Islam dijalankan di negara Brunei Darussalam. Kita sebagai rakyat mesti mengikut kepada sultan kita untuk memelihara dan mendukung bagaimana hukum syariat Islam itu ditegakkan. Nah, jadi secara sifat manusiawi itu pula dapat dilihat betapa kita mesti mengikut kepada raja. Di dalam diri kita yang dinamakan raja itu masing-masing kita adalah qalbuna, hati kita. Ketika hati kita sudah baik, maka orang tasawuf, orang sufi ini yang paling dipelihara itu hati. Dia melakukan sembahyang, dijaga betul hatinya supaya ikhlas. Dia melakukan puasa, dia jaga betul. Maka kalau kita bicara puasa, beza caranya puasa orang kita. Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 3. Ada yang dinamakan manusia awam. Kebanyakan orang seperti orang-orang kita lah, orang awam. Yang orang awam ini kalau dia sembahyang, maka sembahyang tujuannya apa?
Tujuan sembahyang kita supaya tabarru'at minal wajibat. Selesai dalam menjalankan kewajiban. Ada orang kedua yang dinamakan khawas. Tujuan sembahyangnya itu ta'atan li rabbih. Benar-benar untuk berbuat taat, mengikut segala perintah Allah. Tapi kelompok kedua ini masih rajian minal jannah wa khaufan anin nar. Kelompok kedua yang khawas ini masih pula ada harapannya masuk surga dan takut kepada neraka. Kelompok kedua. Maka yang ketiga yang dinamakan khawasul khawas, kumpulan orang-orang yang beribadah ta'atan li rabbih wa la yarju minal jannah wa la yakhafu minan nar. Ibadah benar-benar dia lakukan karena Allah tanpa berharap masuk surga dan tidak takut masuk neraka. Kira-kira kita ada di mana nih? Kelompok yang mana? Berharap kita berada pada kelompok kedua saja. Kalau ketiga belum sampai. Palo. Kita masih ada motivasi sembahyang kita karena berharap pahala. Sebagai orang yang masih activity ke arah sana, terus kita sampai meningkatkan diri sampai nanti ibadah kita tidak lagi berpikir tentang terserah Allah mau masukkan kita ke dalam mana saja yang Allah suka. Yang pernah saya ceritakan di tempat ini pula, orang dibagi umurnya 1000 tahun. Masih ingat? 1000 tahun dia hidup dan dia hanya melakukan ibadah, tak pernah melakukan kesalahan. Setelah 1000 tahun cukup, Allah wafatkan dia dan Allah perintahkan ke malaikat Jibril untuk membawa dia masuk surga. Tolong di highlight. Masuk surga dengan rahmat kasih sayang Allah. Dan orang ini pertama kali menolak. Dia tidak mau masuk surga dengan rahmat kasih sayang Allah. Dan dia katakan dengan bangganya, aku ingin masuk surga dengan amal 1000 tahun yang aku lakukan. Dengan bangganya mengatakan itu. Kata Allah, baik, kalau itu keinginannya, tolong ambil satu saja dari bola mata yang sebelah, satu saja. Jangan dua, satu. Mari kita timbang dia. Kira-kira mana lebih berat? Amalnya 1000 tahun tidak pernah melakukan kesilapan, kesalahan. Dengan bola mata yang sebelah. Ternyata setelah ditaruh di timbangan, jauh sekali lebih berat bola mata sebelah dibandingkan amal 1000 tahun. Allah kemudian katakan, ya malaikati khudhu ilan nar. Wahai malaikat, bawa orang ini masuk ke neraka. Karena apa? Karena dia tidak ridho dengan ketentuan Allah yang dimasukkan ke surga dengan rahmat kasih sayang Allah. Akhirnya orang ini mengatakan, u'fu anni ya Rabbi, ampunkanlah saya wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan kasih sayangmu. Ini kenapa? Hati. Jadi apakah kita masih berharap masuk surga dengan amal yang sudah kita lakukan? Saya kira jauh sekali. Yang kita minta kepada Allah apa? Rahmat, kasih sayang Allah. Itu yang kita cari. Dan kalau itu menjadi tujuan hidup kita, insya Allah Allah akan berikan. Kullun muyassarun lima khuliqalah, ini menjadi bahan utama kita. Tolong renungkan hadis ini. Setiap orang yang akan diberikan kemudahan masuk ke dalam kelompok-kelompok ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan keridhaan di akhirat itu adalah Allah ringankan kakinya untuk berjalan menuju ke tempat-tempat ibadah, menuju ke tempat-tempat ilmu pengetahuan.
Alhamdulillah, kita senang rupanya di Brunei sekarang ini. Di setiap masjid ada majelis taklim, di setiap surau, setiap balai ibadat ramai majelis taklim. Coba kita biasakan hati kita untuk kita gerakkan, ajak di hati kita ini masuk ke dalam majelis taklim. Kullun muyassarun lima khuliqa. Ketika kita merasa ringan, mudah sekali kaki kita ini pergi ke tempat majelis taklim, maka patutlah kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memudahkan langkah kakiku ini masuk ke dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Karena itu tujuannya insyaallah. Kalau dimudahkan dari dunia masuk ke dalam hal-hal yang baik, kita akan masuk dalam kelompok ashabul yamin. Nanti di akhirat dijelaskan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Di akhirat nanti akan ada dua kumpulan manusia. Ada orang yang dari kanan diberikan kitabnya dengan tangan kanan. Kalau ini yang kita masuk dalam kumpulan orang yang diberikan kitab dengan tangan kanan, itu akan mendapatkan hisabnya yang mudah. Tidak payah hisabnya, tidak payah ditanyakan banyak-banyak harta kita, tak. Memudahkan hisab kita. Kalau ini sudah kita masuk, maka ketika dari awal kita sudah diberikan kitab catatan kita selama hidup ini oleh Allah dengan tangan kanan kita, fasaufa yuhasibu hisaban yasira. Kita akan diberikan kemudahan untuk melalui hisab dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Tetapi kumpulan orang lain, ada juga yang diberikan kitab dari belakang dengan tangan kiri. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Orang-orang inilah yang akan menjadi penghuni neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ingat, orang-orang yang seperti ini, yang dulu ketika di dunia sentiasa berbangga-bangga dengan keluarganya, sentiasa menghabiskan masa dan masanya serta harta bendanya untuk kesenangan duniawi semata. Al-Quran Allah perintahkan seperti itu. Jadi kita berharap insya Allah yang ada di majelis sekarang ini kita dikumpulkan menjadi ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Kita diberikan kitab kita dengan tangan kanan, insya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan juga orang-orang soleh, khasnya kepada penulis kitab kita ini yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad Khatib Langgin, insya Allah. Maka barang siapa, katanya di sini, kalau ahli sufi itu senantiasa memperbaiki hatinya. Sikit saja dia merasa, kata dia, saya tadi malam sembahyangnya alhamdulillah bagus. Padahal dia katakan alhamdulillah sembahyang saya tadi malam bagus sekali. Ketika sudah merasakan dirinya dan mengatakan ke orang lain apa yang dia sudah lakukan, itu adalah gurur. Itu tipu daya setan. Cukuplah apa yang kita alami, ketenangan jiwa kita ketika melakukan sembahyang malam hari, ketika melakukan sembahyang maghrib, ketika melakukan sembahyang isya. Cukuplah hati kita yang tahu dan kita rasakan.
Tak payah diceritakan kepada orang lain pengalaman diri kita. Terkadang ada orang yang merasa dirinya sudah soleh, sudah hebat, dia ceritakan, saya tadi malam merasakan saya didatangi oleh malaikat. Bagaimana mungkin? Jangan ceritakan pengalaman rohani kita. Sebab kalau itu kita ceritakan kepada orang lain, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam yang diakui oleh baginda Rasulullah SAW, kitab Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin adalah kitab terhebat dan diakui adalah umat Nabi Muhammad SAW yang hebat. Beliau ditanya dalam sebuah kitab namanya At-Tasawwuf Muqaran. Beliau ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Syekh, ata'lamu ma a'lama Rabi'ah al-Adawiyah wa Junaid al-Baghdadi wa Hallaj?" Apakah engkau sudah alami apa yang dialami oleh Rabi'ah al-Adawiyah, oleh Al-Hallaj, oleh Abu Yazid al-Bustami? Apa pengalaman mereka? Rabi'ah al-Adawiyah pengalamannya apa? Dia merasa sangat dekat dengan Allah dan dia ceritakan. Hallaj, Abu Mansur al-Hallaj apa pengalamannya? Dia merasa Allah Tuhan dalam dirinya tidak dapat keluar. Terus dia merasakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Dia ceritakan, akhirnya dibunuh. Abu Yazid al-Bustami dengan konsep al-ittihad dia katakan, Subhani ma'a'zama sya'ni, alangkah agungnya diriku ini. Dia mengakui dirinya agung. Apa jawaban Imam Al-Ghazali yang kita anut sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Brunei Darussalam? Beliau mengatakan, araftu, aku juga alami seperti yang mereka alami, walakin la a'rafu madza araftu, tapi aku tidak tahu apa yang aku alami itu. Artinya Imam Ghazali tidak mau menceritakan pengalaman batinnya karena akan menjadi fitnah. Jadi hati kita ini sangat halus. Dia akan mendapatkan pengalaman batin yang sangat luar biasa ketika kita sudah menjadi ittiba'un Nabi, mengikut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sekali-kali merasakan diri kita hebat di sisi orang lain. Karena masih banyak orang yang lebih hebat dari kita. Mungkin kita ibadahnya dari pukul 3 kita bangun hingga subuh terus sembahyang berzikir. Oke. Tapi jangan ceritakan pengalaman yang kita alami. Oke, boleh kita ceritakan? Tidak boleh. Kalau hubung kaitnya dengan keluarga, anak-anak kita, istri kita, untuk menyemangati mereka dalam ibadah. Tapi jangan ke orang lain. Sebab kalau kita sudah bercerita pada orang lain, itu maknanya sudah ada dua unsur di sana. Ujub, sombong, merasa diri hebat, dan riya, menunjuk-nunjuk diri. Ini yang kita khawatir. Maka Imam Al-Ghazali membuat satu kitab, tajuknya itu Asnaful Magrurin, kelompok orang-orang yang terpedaya. Dan yang anehnya, kitab itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, mukmin, orang mukmin, dan kafirin, orang yang kafir. Mukmin kemudian dibagi menjadi 4. Kafir ditinggalkan karena tidak porsinya, tidak akan dibahas. Mukmin, kafir sudah dibagi 2. Yang mukmin kemudian dibagi 4. Ini perlu diperhatikan. Dalam kitab Asnaful Magrurin, Imam Al-Ghazali memberikan porsi 4 manusia, 4 kumpulan manusia mukmin. Yang pertama, kelompok ahlul ibadah. Yang kedua, kelompok ahlul dzikr yang dikenal dengan at-tasawuf. Yang ketiga, itu yang dinamakan ahlul tijarah, para perniaga, orang-orang berniaga. Yang keempat ini sebenarnya menjadi pertama, ahlul ilmi wal ma'rifah, kelompok orang-orang tahu ilmu. Yang menjadi problem besar dalam kitab itu adalah kita akan bincangkan masalah tertipu. Kelompok yang paling banyak tertipu ini adalah ahlul ilmi wal ma'rifah.
Boleh dibayangkan nggak? Kan tidak logik sebenarnya. Kok malah ahlul ilmi wal ma'rifah yang banyak tertipu? Kenapa ahlul ilmi, orang-orang punya ilmu yang tertipu? Kedua, kumpulan kedua, yang banyak tertipu ini adalah ahlul ibadah, yang senantiasa rajin beribadah. Yang ketiga, kumpulan ketiga yang banyak tertipu adalah ahlul dzikri, orang-orang ahli zikir. Coba lihat, orang ahli tijarah, niaga, ini yang paling sedikit tertipu. Kan logiknya mestinya paling banyak tertipu ya ahli tijarah dah. Logik. Karena dia banyak berinteraksi dengan masyarakat, banyak menipu. Tetapi oleh Imam Ghazali memasukkan ini kelompok yang keempat yang paling sedikit tertipunya. Kenapa depan seperti ini? Karena ahli tijarah itu dasarnya adalah zahir. Apa yang terjadi? Ada jual beli, ada saya jual, saya beli. Ada untung dan rugi. Tetapi tiga kumpulan ini adalah terkait dengan batin, terkait dengan hati. Bila dia menggunakan hatinya dengan baik, maka ahlul ilmi wal ma'rifah yang tadi banyak tertipu, dia menjadi pertama. Tetapi ketika dia menggunakan hatinya, konsep ketika mengajar, ketika berbicara tidak ikhlas, maka yang terjadi adalah dialah paling banyak tertipu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi mari kita coba sama-sama merenungkan. Hati kita ini sentiasa kita jaga. Bahkan hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan begini, la salata liman la hadara qalbahu. Ini yang luar biasa. Tidaklah, tapi boleh diartikan oleh ulama fikih mengartikan begini, la ikmala salata ahlikum liman la yahdur qalbahu. Ini masih ringan kan? Belum sempurna sembahyang yang kamu lakukan kalau hatimu belum sempurna hadir dalam sembahyang. Tapi kalau ulama tasawuf menerjemahkannya lain, beza lagi. Ulama tasawuf mengatakan la salata, tidak ada pahala sembahyangmu kalau hatimu tidak hadir. Nah, kalau kita mengikuti ulama fikih masih adalah harapan kita, agak sedikit bahagia. Tapi kalau kita mencoba berstandar kepada ulama sufi, kelihatannya kita agak payah mendapatkan pahala itu. Oke, tapi jangan pesimis. Selama kita masih terus mencoba beribadah terus dengan ikhlas, insya Allah hadir hati itu akan datang dengan sendirinya. Ada orang yang berpandangan begini, kalau gitu tak payahlah saya sembahyang, karena hati saya belum bersih. Orang yang sembahyang aja hatinya belum bersih, apalagi Anda yang tidak sembahyang. Ini kan logiknya. Kita yang sembahyang, hati kita masih kotor, masih belum bersih 100%. Bagaimana halnya kalau orang tidak sembahyang? Tidak akan bersih, karena dia tidak melakukan. Maka caranya adalah rawatlah, peliharalah hati kita ini dengan baik. Dengan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi rupanya ini saja resepnya. Zikrullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, kita drive kereta kita, ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang kita di dalam perjalanan, kalau mau ingat radio, ambil saja radio yang mengaji. Kalau tidak, ambil tasbih kita, zikrullah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Terus baca bismillah. Ketika terjadi sesuatu pada diri kita saat mendrive dan kita sedang ingat pada Allah, matinya kita itu adalah syahid. Alhamdulillah. Tentunya kita tidak berharap mati di dalam ketika mendrive.
Tidak berharap. Tapi kalau itu terjadi, kita akan mati syahid. Alhamdulillah, karena connected terus dengan Allah SWT. Dan orang yang ingat Allah jarang sekali diberikan mati dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Orang-orang yang baik, yang ingat Allah itu matinya pun baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dikatakan bidayatuka nihayatuka. Awalmu baik, bismillahirrahmanirrahim, maka akhirmu nanti akan menjadi baik. Ini yang kita harapkan. Kita minta menjadi orang yang baik dari awal, terus kita menjadi orang yang baik pada akhirnya. Nah, nanti kita akan bahas di sini ada 10 pasal. Pasal pertama, pasal taubat. Ini sudah pernah kita bahas. Kita mungkin akan melimpaskan khauf. Nah, ini yang kedua, kita mulai nanti khauf. Bagaimana kita menjadi orang yang takut. Abu Lais mengatakan orang khauf itu ada 7 kriterianya. Tapi insya Allah lah nanti minggu hadapan ketika kita hadir di sini kita akan dapatkan itu. Maka jangan tidak hadir. Kalau tidak hadir, kita tidak dapat 7. Mungkin minggu hadapan kita akan bahas 2 saja atau 1, kita tidak tahu lah, tergantung. Ya, hadirlah tempat ini. Insya Allah Allah akan memudahkan, meringankan kaki kita untuk datang di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu hakikatnya adalah raudhatun min riyadil jannah. Nah, kita berharap berada di dalam taman-taman surga. Ini wajah-wajah yang ahli surga insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang kita untuk hantaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan dengan bab kedua, yaitu khauf, zuhud dan seterusnya. Amin ya rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin. وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.